Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Lestari. Hari ini adalah sosialisasi dari saya sebagai guru penggerak. Saya diwajibkan untuk membagi ilmu mengenai budaya positif di sekolahnya masing-masing. Apa itu budaya positif? Sebelum saya menginjak ke materi, ada pertanyaan dari saya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan seperti ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan Bu Ana memberikan argumentasi. Kalau di antara 3 itu saya yang paling setuju nomor 3. Karena memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak ini, saya kadang-kadang melakukan yang nomor 3 itu. Anak hanya saya beri begini, saya beri umpan. Siapa yang bisa melihat saya beri reward. Itu aja anak sangat semangat untuk mendengar. Apalagi dia bisa menjawab, langsung saya beri reward. Itu yang lain juga punya keinginan untuk mendengar. Itu dulu. Terima kasih Bu Ana. Yang lainnya bagaimana? Ya, itu salah satunya, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu tentang yang belajar. Maksudnya ada hubungan dengan PBM. Nah, kalau nggak ada yang nggak ada hubungan dengan PBM itu bagaimana? Contohnya seperti anak terlambat, terus anak membuat gaduh, anak terus itu caranya itu nggak seperti yang berdua itu. Kalau yang seperti itu, yang Bu Ana tadi udah betul juga. Itu kan PBM-nya pada saat motivasi belajar. Tapi untuk anak ketertiban itu saya kira nomor 2 itu ya agak betul, ya. Kecuali nomor 1 itu ada hukuman langsung, belum tahu hukumannya apa. Kalau nomor 2 kan udah ada membersihkan halaman mungkin gitu. Jadi nomor 2 itu untuk yang mungkin ketertibannya. Kalau Bu Ana itu tentang PBM di kelas. Saya kira itu. Terima kasih atas jawaban panjenengan Bu Ana sama Bu Sutina. Nanti kita bahas berikutnya bagaimana kita harus bersikap dengan materi saya mengenai budaya positif. Topik yang akan saya bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi segitiga restitusi. Kemudian ini topik 1 adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya berikan pertanyaan lagi. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian yang teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut.
B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Silakan dipegang. Bagaimana sikap Bapak Ibu apakah Bapak Ibu karena sesuatu ini akan membuka, apakah tetap pada pendirian harus menggenggam walaupun dibujuk, diancam, dihadik, tetap bertahan untuk tetap memegang kepalan tangan? Nilai-nilai, ya. Coba saya beri pertanyaan. Kalau posisi panjenengan sekarang ada benda atau kertas panjenengan kepal pegang, dan dengan cara apapun dengan terserah panjenengan membuka atau tetap mempertahankan posisi kepala, itu hak panjenengan. Yang A mempertahankan, monggo. Yang B karena terpengaruh dengan B, A membuka kepala, ya silakan. Itu berarti coba mempertahankan kepalan atau membuka kepalan itu adalah panjenengan sebagai apa? Perubahan paradigma teori kontrol. Satu, di sini Anda sebagai seorang guru, apakah Anda membuka kepalan panjenengan atau tetap mempertahankan? Ini posisinya. Orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perubahan paradigma stimulus respons atau respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol sini? Guru. Yang lain? Yang lain, ada yang bilang guru, ada yang dirinya sendiri. Kalau melihat dari teori kontrol itu, yaitu yang yang nomor 3 itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Berarti kita yang bisa mawas diri tentang kekurangan kita atau kelebihan kita. Jadi kita sendiri baru bisa mengontrol orang lain. Kalau diri sendiri belum bisa mengontrol diri sendiri, tentunya belum bisa mengontrol. Nggak boleh mengontrol orang lain, maksudnya gitu. Jadi pertama dari diri sendiri dulu. Misalnya perbuatan baik, kalau kita misalnya nggak pernah absen, datangnya nggak pernah terlambat, baru bisa untuk mengontrol orang lain. Kalau diri sendiri belum bisa mengontrol diri sendiri, kita belum bisa untuk mengontrol orang lain. Terima kasih Budin atas jawabannya. Disiplin positif. Lihat dari William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini menurut teori dari William Glasser. Kemudian makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita ingat berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasinya. Teori motivasi tujuannya apa? Ini ada menuju ke sini teori menghindari hukuman untuk mendapat imbalan. Kalau intrinsik untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Kemudian
model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemandu, kemudian manajer, segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian ada kesepakatan menanyakan keyakinan. Begini Bapak, di dalam kita mendiskusikan siswa, ada yang motivasinya intrinsik, ada motivasinya yang intrinsik. Kalau eksplisit itu biasanya anak-anak untuk menghindari hukuman. Itu teorinya dari luar, maksudnya luar diri mereka. Kemudian biasanya untuk mendapatkan imbalan, itu eksplisit. Yang diharapkan siswa itu nanti bukan ini yang diharapkan, tetapi tujuan akhirnya adalah motivasi intrinsik dari kesadaran diri siswa tersebut. Satu, mereka menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan keras. Nanti saya berikan contoh bagaimana menghadapi anak-anak jika memiliki masalah di kelas. Bagaimana anak itu harus kita tuntun, bukan yang muncul motivasi intrinsik tidak, tetapi motivasi intrinsik dan itu berlangsung secara lama. Kalau ekstrinsik itu berlangsung sementara karena tujuannya hanya untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Beda kalau yang ini yang kita gunakan. Kemudian yang ini posisi kontrol, menghindari hukuman berarti Anda sebagai guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah. Kemudian ini teman, guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kalau motivasi intrinsik itu guru sebagai manajer. Mengatasi masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian bagaimana segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini kalau motivasi ekstrinsik itu dipengaruhi oleh ini. Anak itu biasanya seperti ini. Biasanya anak ini hanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Di sini posisi guru biasanya dia sebagai guru penghukum, karena ada 5 posisi guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, kelima adalah guru sebagai manajer. Muncul motivasi intrinsik ke anak itu biasanya kita berada di posisi 1, 2, 3, 4. Kalau membuat motivasi intrinsik yang timbul dari diri anak, kita posisi sebagai manajer. Menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas bagaimana? Menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas. Dan ini karena pada dasarnya anak itu satu, ingin bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan dan kebebasan. Jika kita bertemu anak di kelas, kan kadang-kadang ada yang tidak bosan, ya, berarti kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi. Kadang-kadang kita seperti itu, ketemu anak seperti itu. Kemudian, kebebasan. Berarti kebutuhan anak akan kebebasan tidak ada. Jadi kita ini 5 kebutuhan anak ini kadang-kadang ada anak yang bikin apa? Olah, karena dia cari kasih sayang, karena dia kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak ada. Begitu. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang ini. Jadi kalau ini tidak dipenuhi, maka anak akan bertindak, yaitu akan bertindak yang aneh-aneh. Dan kita, posisi kita sebenarnya sebaiknya kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Iya, saya itu punya kemarin contohnya Bu
Tapi karena saya pakai skenario jadi ya. Skenarionya seperti ini. Jadi gini, kalau menangani kasusnya seperti ini, yang bermain sepak bola di lapangan. Nah, kalau begitu menurut Ivan Dono, bermain di kelas itu perbuatan baik apa tidak? Tidak, Bu. Ketidakbaiknya di mana? Jadi anak itu tidak dimarahi, tapi kemudian kegiatan itu mengganggu ketitipan, merusak perabotan kelas, bisa menyakiti teman karena tendangan bola. Baik, saya sudah dengan kalian. Kalau begitu, sebaiknya kalau kalian bermain di mana? Di lapangan. Ada kesadaran ke anak. Menurut Ivan dan Raul, coba kalian mengerti apa yang harus dilakukan dalam kelas. Nilai keyakinan kelas adalah apa saja salah satunya? Menjaga ketitipan kelas. Bagus. Menjaga ketitipan itu menurut kalian yang bagaimana? Jadi seperti jadi tidak memakai apa, Bu? Kita sebagai penghukum, ini sebagai manajer, tidak bermain sepak bola di dalam kelas. Bagus, menjaga ketitipan kelas. Terus ditanyakan tindakan kamu ke depan masih bermain bola di kelas? Tidak, Bu, saya akan memperbaiki diri kalau bermain bola di lapangan. Ini skenarionya seperti ini. Kalau kita sebagai guru manajer, tadi ada kasus satu bermain. Kemudian kita beralih ke kata disiplin. Berasal dari bahasa disiplin artinya belajar. Mana kata belajar ini dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Betul tidak ini? Kita kan identik dengan ini toh. Agar anak mendapat kepatuhan. Memang di Indonesia, di budaya Indonesia ini berubah. Sebenarnya disiplin itu adalah kalau menurut Sokrates dan Plato itu menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi kita sudah, karena kita berubah. Sekarang nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai. Nilai tersebut bersifat universal. Ini berdasar pada teori kontrol 84. Mengaitkan dengan keyakinan seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, bergotong royong, kreatif. Sebenarnya visi sekolah sekarang harus memilih di antara ini. Ya. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini juga motivasi eksternal. Ini tidak dari diri dalam diri anak. Kemudian bagaimana kalau ya, bentar. Untuk menghargai diri sendiri.
sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Untuk mencapai internal itu memang perlu disiplin dari eksternal dulu. Kalau langsung internal, kita agar mirip dengan pelajaran saya juga ya, itu ada. Ya, iya memang harus lah. Tetapi itu kadang-kadang ada anak yang memang harus disiplin. Apalagi kalau budayanya kita sudah anak diem, itu tidak ada eksternal yang kita masukkan ke situ. Kita mau ke internal. Gini, Bu, anak itu digiring. Kamu itu ingin seperti apa bila saya melakukan. Jadi anak itu bukan kalau ini nanti, bentar ya. Kalau ini sama ini sifatnya, ini yang dikhawatirkan. Ini sifatnya tidak permanen. Kalau anak nanti berubah, saya apa yang akan saya dapat yang boleh saya melakukannya? Yang imbalan Ya. misalkan kan begini, seperti yang saya lakukan, saya memberi motivasi anak, saya beri ribet, itu termasuk sudah pancingan, karena kalau enggak, anak ya dia paham, meskipun bisa Nah, ini nanti, oh ya, motivasi eksternal. Ini nanti kalau berdasarkan teori motivasi, ini nanti sifatnya ya anak sesaat. Maksudnya anak diberi ribet itu ya aku kok itu ngomong kayak gitu. Tapi nanti ini kalau jenengan tetap melakukan tidak ada dari sini tidak berubah ke sini, nanti akan berubah ke sini lagi. untuk menuju ke internal kan ada Suatu saat itu pemberian ribet itu tidak internal. Jadi ada soal teori yang ribet. Tapi ya diskusi boleh diskusi, silakan. Pemberian ribet itu sudah internal. Kan yang lama. Tapi kalau proses eksternal itu kan sifatnya sementara. Ya, kalau dikatakan salah itu ya tidak salah lama. Tapi kalau nilainya kecil. Nah, kalau motivasi internal itu mindset menurut saya. Contohnya saya gini, saya itu merasakan lampu merah di Celangap itu tidak cocok untuk yang ke barat, ke timur. Maka kalau saya ke situ mesti saya terobos. Sampai 3. Karena kalau saya mau lurus, mesti saya terobos. Kecuali kalau di depan saya berhenti, saya ikut berhenti. Tapi kalau saya di depan, saya terobos. Saya tuh kalau dalam motor ya saya terobos. Karena saya merasa bahwa itu nggak manfaat untuk saya, untuk arah yang ke Timur. Nah, selama anak-anak seperti itu, ya seperti saya nih, saya enggak, kalau nggak ada polisi, saya terobos. Nah ini yang motivasi eksternal itu begitu. Nah, kan jelek. Nah yang baik ya. Nah misalkan saya kalau lampu merah, lampu kuning merah, saya sama itu saya, kok lampunya merah kok jalan. Nah, Itu berarti sudah Nah, disiplin positifnya sudah muncul itu. maksud saya kadang-kadang kan bisa itu kita munculkan tujuan agar anak nanti termotivasi dari dirinya sendiri. Maksud saya seperti itu. Tapi kita melakukan seperti itu. ya silakan tapi dari eksternal itu diusahakan ke internalnya harus terus. Dan ini arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu tidak boleh hanya perintah, tapi kita harus koreksi diri kita sendiri. Kita sudah bisa jadikan contoh apa belum sama murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka
harus memperlakukan orang lain. Itu disebut dengan restitusi. Menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka. Cara saja. Dan ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu fokusnya kepada karakter, bukan kepada tindakan. Karakter itu dibangun. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat dalam ke sekolah? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita itu tidak berfokus kepada peraturan tapi keyakinan kelas. Jadi kita itu harus membuat sekolah itu membuat keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Sebentar Bu, nanti ada keyakinan kelas apa, kesepakatan apa. Dan enggak, sekolah ini membuat keyakinan kelas biar anak daya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Ini Bu, SMPN 1 Pulau saya kesepakatan datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami murid terus kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau ini adalah kesepakatan berdasarkan keyakinan kelas. Kalau ini berarti berdasarkan peraturan kelas. Kami murid yang semangat. Kemudian kalau tabel Y seperti ini. T ini ya T. Berarti ini kayak gini. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, alasannya keyakinan kelas itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan untuk gunakan masker. Kemudian kalau keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan.
masker itu gunanya gini ya. Nah, kalau patung gini menggunakan masker. Gitu. Kalau ini peraturan, kalau itu dari dipraktekkan Pak. Keyakinan itu dipraktekkan menjadi peraturan. Jadi prakteknya pemerintah. Saya pada Tuhan Yang Maha Esa prakteknya piye? Oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, Penghargaan menghukum, dihukum kok penghargaan sama. penghargaan merusak hubungan. Tuh, Pak ini loh Pak, kalau kita memberikan penghargaan itu gitu, efeknya gimana? Penghargaan hukum, penghargaan ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan boleh. Tidak boleh. Bebas tidak boleh. Juga boleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan merusak, ya penghargaan. Gaji itu penghargaan kok enggak? Jangan. Kalau penghargaan berarti orang dikasih orang lain itu gaji berarti. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, Pak. Kalau sudah digaji, kalau rajin di sekolah ngajar tepat waktu, ya tetap motivasi intrinsik saya tidak juga. Bukan karena gaji saya mengajar, karena ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Tapi kan ada karena motivasi intrinsik kan gaji. Tapi itu kadang tidak masuk izin. Begitu sedang ada berkala itu izin. Terus kemudian masuklah tepat waktu, tidak tepat waktu. Terus itu kan motivasi intrinsik. Duit, contohnya ini aja, pegawai negeri sama pegawai yang ada di swasta. Orangnya tuh lebih apa? Biasanya tuh lebih disiplin yang di swasta. Contohnya satpam atau petugas kebersihan. Kalau saya lihat di rumah sakit swasta itu bersih, baunya wangi ya. Tapi kalau di negeri kadang-kadang berbau. Ya itu mungkin yang di negeri misalnya diberi teguran oleh atasan, nggak apa-apa yang nggak gaji negeri. Tapi kalau swasta kan dikeluarkan. Itu gimana kan? Sama dengan apa itu imbalan tadi atau ya? Itu kenyataan. Kan masih pakai motivasi itu Bu, karena dia takut gaji dikurangi. Tetapi kalau kita sudah mengarah ke motivasi intrinsik, kan kita harus merasa hanya saja yang PNS ya dapat gaji pokok, kemudian dapat sertifikasi. Kalau masih mempunyai motivasi intrinsik, ya tetap saja Bu tidak punya kesadaran. Yang nomor bawah itu berarti intinya lillahi ta'ala ya sudah. Lillahi ta'ala kan yang berbahaya. Dan memang tujuannya Lillahi ta'ala dan bukan Bu, kita itu digaji satu kali, kemudian ditambah 3 bulan sekali. Kadang-kadang kalau tidak mempunyai motivasi, kalau motivasi intrinsik, ya tetap masuk, saya digaji lebih kok begini. Tapi kalau motivasi intrinsik, Jangan aku lakukan sekarang motivasi intrinsik, gitu toh ya. Jangan benar ya, Mencatat 100 kali dengan tindakan guru, hukuman dan konsekuensi. Ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tindakan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksud apa? Hukuman. Lari menghina lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran terjun. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Ben sehat ya Bu. Siapa jajan? Dari atas. Ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi.
Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan itu hukuman. Anak menghargai disiplin itu konsekuensi. Paksaan, hukuman itu paksaan, kalau ini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahan hubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Kelas yang ideal itu apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini adalah keyakinan kelas. Maksudnya ucapan seorang guru kalau kita mau menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Inovasi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita perbaiki? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jika kita mempunyai menghadapi masalah siswa, kalau kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi, kan ada pertanyaan dari atas sampai dari sini kan ada. Jadi ini ada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita itu harus bagaimana berkata itu loh. Kalau ingin mengurangi hukuman ya kata-katanya harus seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Cukup siang, terima kasih sosialisasi mengenai budaya positif di SMP 1. Setelah mendapatkan cukup materi dari sosialisasi tentang budaya positif, marilah mulai saat ini kita merubah mindset sekolah agar menerapkan budaya positif terhadap guru dan siswa. Kegiatan ini nantinya dapat diterapkan dalam pengelolaan kelas serta dapat membentuk kesepakatan kelas dengan melibatkan pendidik dan peserta didik agar tercipta kenyamanan dalam belajar.